Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Kita terus merenungkan minggu-minggu Advent, masa-masa penghayatan penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan hari ini kita akan merenungkan di dalam tema gereja yang diubahkan. Dan hari ini saya rindu untuk membagikan kita semua sama-sama belajar. Kita belajar dari kisah Rasul Bartolomeus, salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Bartolomeus. Nama Bartolomeus dengan ada yang menamakan Nathanael di dalam Alkitab. Bartolomeus dikenal juga sebagai Nathanael. Nathanael ini adalah temannya Filipus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Filipus mengabarkan bahwa dia telah bertemu dengan Yesus, dia memberitahukan kepada Nathanael. Pada saat itu Nathanael atau Bartolomeus, dia langsung mempunyai sikap yang skeptis. Skeptis artinya dia langsung seperti sinis. Dia bilang, mungkinkah sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat itu muncul dari kota Nazaret. Nazaret itu adalah satu tempat yang paling kecil, desa yang paling kecil, yang terpencil, dan orang sering memandang Nazaret itu dengan sebelah mata. Sehingga Nathanael atau Bartolomeus katakan, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Ini adalah kalimat sinis dalam dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai ayat 51. Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, kita perhatikan saudara, apa jawaban Nathanael atau Bartolomeus. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, ini pernyataan yang sebelum diubahkan oleh Yesus. Nathanael atau Bartolomeus, dia merasa, dia menganggap, dia memandang sebelah mata pekerjaan Tuhan. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Filipus tetap mengajak Bartolomeus untuk mari kita lihat, kita buktikan sendiri. Kemudian Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Tentang dia ini siapa? Tentang Nathanael atau Bartolomeus. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam. Saudaraku, Yesus melihat Nathanael, seorang Israel sejati dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus berkata, apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada ini. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat bahwa ternyata Nathanael atau Bartolomeus yang tadinya punya sikap yang skeptis, tadinya sikap yang sinis, tadi sikap yang pesimis melihat pekerjaan Allah, namun setelah dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus mengadakan suatu percakapan dengannya, Yesus katakan, sebelum aku berkata padamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Sebelum Filipus mengajak, mari ikutlah dan lihatlah Yesus. Yesus ternyata sudah mengenal Bartolomeus atau Nathanael ini, saudara. Dan ternyata, saudara, kita lihat bahwa setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia diubahkan pengakuannya. Dikatakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, inilah gereja yang diubahkan. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus pasti akan diubahkan. Begitu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat, mari kita memberikan hidup kita untuk diubahkan oleh Yesus. Kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana akhir kehidupan dari murid Tuhan Yesus yang bernama Nathanael atau Bartolomeus ini? Tradisi mencatat bahwa Bartolomeus atau Nathanael dia mengabarkan Injil di Armenia dan mati di sana. Dia sempat memberikan satu pengajaran kepada seorang raja Armenia
yang bernama Polonius. Kemudian Polonius ini dia memeluk Kristen, dia memutuskan untuk mengambil komitmen mengikut Yesus. Lalu kemudian Bartolomeus ini dia disiksa, dia ditangkap oleh seorang adik dari Raja Polonius karena dia tersinggung, dia merasa dirugikan karena saudaranya Raja Polonius diajak untuk mengikut Yesus. Sehingga uh, adik dari Raja Polonius menyuruh menangkap Bartolomeus untuk dihukum. Ada tradisi yang mencatat bahwa akhir hidup Bartolomeus dia dikuliti, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia disalib terbalik dan dikuliti di Armenia. Karena apa? Karena membuat Raja Armenia, Polonius, mengikut Yesus. Nah, sehingga kalau kita lihat ada gambaran tentang Bartolomeus di dalam tradisi gereja Katolik saat ini. Bartolomeus digambarkan sebagai seorang yang berwajah, yang berambut keriting, kemudian berjanggut, dan kemudian di tangannya ada semacam pisau dan ada kulit wajahnya sendiri, kulitnya sendiri. Nah, ini menandakan bahwa akhir kehidupan Bartolomeus. Mari kita saksikan tayangan berikut ini yang menceritakan tentang kisah Bartolomeus.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat bersama bagaimana kehidupan dari Rasul Nathanael atau Bartolomeus. Dan kita lihat bahwa setelah dia diubahkan oleh Yesus, dia mengakhiri kehidupannya sebagai seorang martir, sebagai seorang yang karena nama Yesus, dia memberitakan firman, dia mengakhiri kehidupannya dengan cara disalib terbalik dan dikuliti. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dalam Minggu Advent yang kedua hari ini, mari kita terus minta untuk diubahkan oleh Tuhan. Dari tadinya dari skeptis, tadinya begitu pesimis, menjadi optimis terhadap pekerjaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus mengubahkan kita. Manusia tidak bisa mengubah, tetapi Tuhan mampu mengubah hati manusia. Selamat menghayati selamat menghayati masa-masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam minggu-minggu Advent hari ini, dan Tuhan Yesus terus menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat. Amin.